Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega pemerintahan yang saya hormati, yang saya banggakan, dimanapun berada, kembali bersama saya di UPI Nation pada petang hari ini. Tema yang cukup berat juga pada hari ini, yaitu menuju ketahanan energi nasional. Ada dua pembicara yang pada hari ini akan mendampingi saya, akan berdiskusi dengan saya di studio Lab Ilmu Pemerintahan pada sore hari ini. Yang pertama yang ada di studio Lab Ilmu Pemerintahan pada petang hari ini, di sebelah kanan saya ada Pak Zulfatman. Beliau adalah pengamat, peneliti di bidang energi di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang kedua di nun jauh di sana di Jakarta bersama kita Pak Satrio. Yes. Ya, Pak Satrio Swandiko ini adalah juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia. Nah, ke depan selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi masalah ketahanan energi di Indonesia. Dalam flyer atau dalam beberapa informasi yang disampaikan oleh Lab Ilmu Pemerintahan, itu di situ tertulis menuju ketahanan energi nasional tanda tanya. Nah, artinya apakah benar Indonesia dalam hal ini, ya negara kita, bangsa kita ini akan menuju ke ketahanan energi nasional di masa depan? Secara bangsa kita ini, kalau kita melihat sumber daya alam yang energi khususnya ya, sangat banyak, ya, dan memang semua sumber daya energi yang kita miliki itu adalah sumber daya mineral, dan energi yang kita miliki itu adalah yang tidak terbarukan. Tetapi yang terbarukan juga sesungguhnya masih cukup banyak. Sehingga disinilah kita ingin berdiskusi pada dua narasumber pada petang hari ini mengenai benarkah negara kita, bangsa kita akan menuju ke ketahanan energi nasional, ya. Karena kita lihat atau kita analisa beberapa kasus yang kita pernah lihat atau pernah baca atau pernah dengar, justru kedaulatan bangsa kita dalam ketahanan energi tidak ada. Nah, apakah permasalahan-permasalahan tadi itu akan segera diselesaikan atau terselesaikan, atau justru permasalahan tadi adalah starting point menuju ketahanan energi yang tanda tanya tadi itu. Baik. Nanti ada 2 sesi. Sesi pertama nanti akan saya berikan kesempatan pada Pak Satrio di Jakarta sana untuk memberikan beberapa informasi atau pernyataan terkait ketahanan energi kita, dan di sesi yang kedua nanti akan ada Pak Zulfatman yang mendampingi saya di studio Lab Ilmu Pemerintahan. Baik, kolega pemerintahan, saya persilakan pada Pak Satrio untuk 15 menit atau 20 menit ke depan. Ya, terima kasih Pak Yana, Pak Zul. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemerintahan semua. Terima kasih sudah diundang di sini di acara UPI Nation yang kita kali ini akan membahas soal menuju ketahanan energi nasional, ya, dengan tanda tanya di belakangnya pastinya. Karena meng-highlight apakah ini benar-benar bisa ke sana atau enggak. Ini menarik banget sih kelihatannya, ya. Karena ya kami dari Greenpeace juga sebenarnya cukup banyak bekerja berkampanye dalam bidang energi, terutama untuk mempromosikan energi terbarukan, dan itu yang utama, ya karena erat kaitannya dengan lingkungan gitu. Nah, sekarang saya pengen ngebahas sedikit dulu nih soal kita bahas, kalau kita bahas lanskap energi itu kan banyak, ya, dari hulu ke hilir gitu. Kalau misalkan kita, apalagi Indonesia ini banyak energinya yang dipasok oleh batu bara gitu. Jadi Indonesia ini memiliki batu bara yang jumlahnya sangat besar gitu kan. Bisa diekspor, mereka salah satu komoditi ekspor terbesar juga gitu kan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dari hulu ke hilir gitu, kita ngomongin yang pertama ini dari yang menarik ini isu kemarin soal UU Minerba yang baru disahkan, ya Pak. Iya.
Nah, soal UU Minerba ini itu menarik untuk meng-highlight pertanyaan tadi, topik tema kita hari ini. Apakah kedaulatan energi nasional ini bisa tercapai atau enggak gitu. Karena kalau misalkan kita lihat, maksudnya dari perspektif Greenpeace sendiri itu ketahanan energi nasional yang apa namanya tertera pada apa namanya UU Minerba yang baru disahkan itu lebih ke arah sentralisasi gitu, lebih ke arah sentralisasi bagaimana semua terpusat pada pemerintah pusat gitu ya. Semua kebijakan terutama di sektor hulu batubara gitu sampai ke hilir, nggak sampai ke hilir sih kalau misalnya kita bicara nanti sektor kelistrikan itu nggak dibahas sampai sana, tapi ini akan apa namanya mencakup, akan berpengaruh juga ke sana gitu ya. Karena ya mungkin bisa dikoreksi juga sama Pak Yana, kalau data dari kami itu Indonesia sekarang 56%, sekitar 56 sampai 60% listriknya itu dipasok oleh PLTU batubara gitu. Dan apalagi kalau misalnya kita ngomongin apa namanya Jawa Bali itu banyak banget PLTU-nya ya. Dan itu semua dipasok oleh batubara dari apa namanya kebanyakan ya nasional juga, karena ada DMO gitu kan, domestic market obligation yang apa namanya memberikan ya perintah untuk perusahaan-perusahaan batubara itu menyisihkan 25% produksinya untuk dijual ke pasar domestik gitu. Nah, di di UU Minerba yang terbaru ini itu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk kedaulatan energi kita. Iya benar. Soalnya kalau misalkan ya perspektif Greenpeace itu, kalau misalkan kita mau ngomongin kedaulatan energi, kita berpusat pada daerah-daerah gitu. Jadi kita mencoba kita lebih prefer untuk sistem yang desentralisasi gitu. Sedangkan yang akan dipush ini oleh pemerintah sistem yang sangat terpusat gitu, sentralisasi. Karena kan arahannya kalau misalkan bacaan kami adalah UU Minerba ini itu terutama dari perubahan-perubahan yang dari UU nomor 4 tahun 2009 ya, itu yang diubah poin-poinnya oleh UU Minerba ini itu banyak seperti perizinan pertambangan dipindahkan ke pusat, kemudian juga izin usaha pertambangan itu bisa diperpanjang dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada sebelumnya gitu. Kemudian juga perluasan tambang itu akan lebih mudah, dan pokoknya poin-poin itu mempermudah bisnis sangat akan mempermudah bisnis batubara ya. Itu apalagi dengan adanya poin juga untuk soal royalti yang kemudian perusahaan-perusahaan itu apabila melakukan penambahan peningkatan mutu batubara gitu atau barang tambang seperti smelter atau mungkin proses gasifikasi dan segala macam itu, mereka isunya itu juga tidak akan diberikan tidak perlu diwajibkan membayar royalti, padahal royalti ini salah satu pemasukan negara yang non pajak yang besar gitu, royalti dari batubara ini gitu. Jadi ya itulah yang menimbulkan banyak pertanyaan sebenarnya yang kita perlu tekankan lagi kepada pemerintahan, ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Karena kalau misalkan dari bacaan Greenpeace juga itu kan ya kita lihat RUPTL Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2019 gitu. Di sana disebutkan langkah-langkah gimana langkah-langkah PLN. Ini kita ngomongin sektor kelistrikan sekarang ya. Gimana langkah-langkah PLN untuk menyediakan tenaga listrik selama beberapa tahun ke depan gitu kan. Dari 2019 sampai 2028 yang kemarin. Karena yang tahun ini belum keluar, mungkin karena tengah pandemi seperti ini kan belum bisa keluar ya itu dimaklumi lah. Nah, dari RUPTL itu sendiri kita bisa lihat kalau misalkan penambahan porsi PLTU batubara itu tetap akan bertambah gitu sampai tahun 2028 walaupun apakah hanya di energi batubara saja, Pak Satrio?
ya sebenarnya semuanya akan bertambah gitu. Hanya memang yang paling dominan itu mungkin yang di Ya kan kalau misalkan berdasarkan RUPTL itu akan ditambah sekitar 27.000 megawatt kapasitas PLTU batubara gitu sampai 2028, dan itu hampir 2 kalinya dari kapasitas yang terpasang sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat mungkin persentasenya turun karena di bagian lain yaitu energi terbarukan misalkan gas dan lain-lain itu juga bertambah gitu. Jadi secara persentase akan turun, cuman jumlahnya ya nggak sebanding dengan pertambahan energi terbarukan dan energi dari gas dan segala macam, itu nggak sebanding, jauh banget gitu. Dan kalau misalkan berdasarkan hitungan kami itu penambahan emisi karbon dioksidanya itu ya bisa sampai 2 kalinya gitu proyeksinya ke depannya itu. Jadi apalagi kalau misalkan semuanya ya ini dengan asumsi semua kapasitasnya terpakai gitu ya, walaupun pada kenyataannya sih mungkin sekitar 60% lah yang terpakai gitu dari sana ya kan, karena kan itu buat over capacity juga dibuat supaya menghindari adanya lonjakan-lonjakan beban gitu. Mungkin nanti Pak Zulfatman akan lebih lebih menjelaskan soal itu lebih dalam lagi. Nah, padahal kalau misalkan bisa dilihat di RUPTL itu PLN menggunakan asumsi pertambahan. Jadi PLN menggunakan asumsi pertambahan ekonomi itu sebesar sekitar 6%, 6,7% kalau nggak salah. Dan itu sangat besar banget gitu. Jadi proyeksi mereka ke depannya, beberapa tahun ke depan ini, penambahan konsumsi di Indonesia itu akan sangat besar gitu. Padahal realitanya dari yang RUPTL sebelumnya itu selalu di bawah gitu. Jadi PLN ini seperti melakukan over design lah untuk untuk plan mereka ini gitu. Dan itu ke depannya ya bisa jadi sebuah kerugian buat negara itu sendiri ya. Karena kalau kita tilik lagi dari peraturan ini nih, peraturan IPP, Independent Power Producer, kan ada yang namanya sistem take or pay. Take or pay itu istilahnya suatu IPP menandatangani kontrak lah, menandatangani kontrak take or pay di awal, saya akan masuk sekian energi listrik selama setahun misalkan. Nah itu kalau misalkan nanti PLN itu tidak menggunakan listrik tersebut gitu, PLN tetap wajibkan untuk membayar gitu. Sedangkan kalau misalkan ternyata energi yang dipasok lebih daripada itu, ya PLN nggak perlu bayar gitu. Tapi ada kenyataannya kan memang kalau misalkan kita lihat estimasinya akan sebesar itu gitu, maksudnya kalau penambahan konsumsinya akan sangat besar, sedangkan realitanya itu sedikit gitu, pasti akan banyak kapasitas yang nggak terpakai gitu. Jadi istilahnya akan banyak stranded asetnya untuk di kedepannya ini gitu, berdasarkan dari proyeksi dan plan dari PLN itu sendiri gitu. Dan kita juga ya di situ sih yang perlu kita pertanyakan juga. Jadi sebenarnya ini ingin menguntungkan siapa? Karena kalau misalkan di situ kan akan menguntungkan banget si perusahaan-perusahaan IPP-nya begitu. Karena mereka ya mau dibeli nggak dibeli tetap aja dapat uang gitu kan. Menarik Pak Satrio. Ya memang yang menjadi berdaulat itu tidak hanya energi yang tadi sumber daya alam yang kita miliki itu, karena itu memang habis ya. Kalau sudah habis kan tidak bisa memproduksi lagi itu harus ratusan tahun gitu kira-kira. Justru kedaulatan itu harus ditopang dengan energi yang terbarukan itu ya, dari pembangkit atau dari sumber-sumber energi yang memang bisa dikembangkan oleh daerah-daerah ya, sebenarnya seperti itu ya. Oke, menarik saya kira. Lanjut ke Pak Zulfatman, monggo 15-20 menit ke depan saya persilahkan. Terima kasih Pak Yana, Mas Satrio yang di ujung sana. Nyambung ya, tadi kita bicara awal tentang energi, kemudian beberapa isu lingkungan yang berhubungan dengan ketahanan energi, begitu.
kalau kita bicara ketahanan energi itu sebetulnya saat ini itu menjadi satu komponen penting ya. Iya. Tidak lagi kepertahanan sebuah negara itu hanya dimiliki akan kuat sebuah negara hanya karena punya pertahanan persenjataan yang sangat kuat gitu, tapi juga berkembang sekarang ya kita harus punya ketahanan energi, kemudian juga ketahanan pangan. Jadi isu-isu yang jadi sangat penting hari ini. Bisa bayangkan kalau satu waktu negara kita disabotase, anggap saja sekarang minyak begitu ya, tiba-tiba minyak begitu besar harganya, tinggi harganya gitu. Ya oke lah kita punya batu bara, tapi kalau kemudian komponen BBM juga masih cukup besar dalam pembangkit kita, sehingga kemudian itu juga menjadi satu masalah. Sehingga kemudian ketahanan energi itu menjadi sangat penting bagi pertahanan sebuah negara. Oke, mengawali itu mungkin kita coba lihat ya, ini data 2015 yang kita ambil dari data yang dipublish di ini data potensi energi kita. Ini kaitan dengan ketahanan energi kita ke depan begitu. Coba kita lihat itu minyak bumi kita itu dari 2012 itu ternyata tersisa adalah 22 tahun. Ya. Itu pun kita dalam keadaan sekarang tidak lagi tidak lagi mengekspor tapi sudah mengimpor sesungguhnya, dan sisanya hanya ada sekitar 12 tahun lagi ya. Meskipun kita mencoba menaikkan liftingnya, tapi ini tetap hanya mampu 12 tahun. Sementara gas bumi, nah ini mungkin yang kita punya cukup banyak, itu masih tersisa sekitar 33 tahun. Sementara yang agak jauh ya, masa daya tahannya adalah batu bara. Kita masih punya 42 tahun. Jadi ini di antara fosil-fosil yang masih kita punya dalam mengukur sebenarnya potensi energi fosil kita ke depan ini dalam rangka mengukur ketahanan energi kita sejauh mana. Ya. Mungkin di berikut kita coba akan lihat di halaman berikut ya. Nah, ini kontribusi subsidi. Jadi dari data tadi kita melihat bahwa setelah kita begitu memberikan subsidi besar-besaran, khususnya kelihatan di kepemimpinan Pak SBY ya, kelihatan. Kemudian di periode awal Jokowi terlihat subsidi minyak maupun batu bara itu terlihat semakin dikecilkan. Terutama BBM maksud kami. Sehingga kemudian secara otomatis ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, sehingga mengakibatkan kita ada sedikit kenaikan, bukan sedikit ya sebetulnya sangat signifikan kenaikan dari ya anggaplah kalau untuk keperluan listrik berarti biaya listrik, produksi listrik kita menjadi sangat lumayan naik, sehingga kemudian harga jualnya juga menjadi cukup tinggi. Kalau ini juga terjadi, kemudian nol subsidi misalnya, artinya di bahan bakar di situ sudah habis begitu ya. Kita hanya akan mengandalkan batu bara dan mungkin gas ya dalam. Nah, ini kondisi subsidi energi nasional kita untuk keperluan listrikan. Mungkin yang berikut kita coba lihat data lain di sini. Berikutnya. Oke, ini mungkin kita lihat di data dari 6 tahun terakhir ya, penggunaan sumber sumber energi yang kita gunakan untuk kelistrikan kita. Ternyata EBT itu sangat kecil. Batu bara ini yang disampaikan oleh Mas Satrio tadi ternyata makin lama makin besar karena seiring dengan BBM kita semakin kecil ya subsidinya untuk keperluan kelistrikan. Yang merah itu semakin kecil, sementara yang kuning yang kita sebut sebagai batu bara itu semakin kecil. Yang kuning batu bara itu semakin besar, gas juga sedikit bertambah besar, dan minyak BBM juga semakin, sementara sebaliknya BBM semakin kecil. Nah, ini yang akan kita lihat ke depan, apa akibatnya ini terhadap kondisi ketahanan energi kita, begitu ya. Tadi kita lihat BBM kita juga tinggal karena memang sedikit, ya masih sedikit, maka secara otomatis kita akan mengandalkan batu bara pada akhirnya untuk
untuk menghidupi sebagian besar pembangkit listrik kita. Lalu bagaimana dengan EBT? Kita ingin lihat EBT di kondisi berikutnya. Oke. Jadi ini potensi EBT kita, mungkin ini data yang sudah banyak beredar, yang kita pahami, yang data yang diproduksi oleh DEN ya, Dewan Energi Nasional kita. Ini jadi rujukan bagi mereka untuk menyusun rencana umum untuk 2015 sampai 2050 begitu. Di sini kelihatan bahwa kita punya potensi yang sangat besar ya di air, surya yang paling besar ternyata ya sampai 207 gigawatt gitu, cukup besar. Angin ada di bawahnya. Namun kelihatan di sini potensi kita dari EBT ternyata ada sampai 400-an gigawatt gitu ya, yang mau kita rancang. Sementara yang terpasang saat ini baru ada sekitar 8 ya. Sekitar 8.000 megawatt atau 8 gigawatt. Satu nilai yang sangat kecil kalau kita lihat dari total ini dibandingkan dengan kelistrikan kita yang dibangkitkan dengan menggunakan batu bara atau gas maupun BBM. Oke, coba kita lihat di yang berikut ya. Nah ini kalau kita melihat dari sisi biaya pokok. Jadi kalau kita membangkitkan listrik sekarang itu kan semuanya harus berbasis ekonomi juga ya. Kita misalnya berbicara banyak, EBT ini sangat potensial di kita, sangat banyak potensi kita bahkan sampai tadi sekitar ya 400 gigawatt gitu. Tapi apakah kemudian semudah itu kemudian kita konversi sehingga kemudian bisa menggantikan dari sistem pembangkit konvensional yang berbasis fosil yang saat ini kita punya? Ternyata juga tidak gitu ya. Coba kita lihat di situ PLTS ya, meski potensinya paling besar tadi PLTS, tapi ternyata PLTS itu ada problem di sisi harga jual ya, harga pokok penjualan, yaitu dia akan menghasilkan sekitar 8.786 rupiah per kilowatt ya, per kWh-nya. Kemudian padahal sementara tadi potensinya paling besar gitu. Ini juga satu kendala juga. Kemudian ada PLTP juga. Kemudian ada PLTA ya. Memang paling kecil PLTA, paling murah, tapi kondisi lingkungan kita saat ini semakin buruk di mana banyak PLTA kita ketika kondisi kemarau dia memiliki debit air yang sangat kecil sehingga bisa-bisa menghasilkan sepertiga saja dari energi yang harusnya dia bangkitkan ketika kondisi musim hujan atau kondisi normalnya. Terus kurang-kurangnya separuh lah. Sehingga kemudian meski biaya produksinya sangat rendah, sehingga kemudian juga ada potensi di sini. Nah, jadi ini salah satu kendala bahwa biaya pokok produksi energi listrik ini sering menjadi alasan kalau kita mencoba sepenuhnya bermain di EBT, ternyata juga tidak semudah. Ini kaitannya dengan diskusi kita berikutnya. Nanti di bagian akhir ya. Berikut mungkin di slide berikut kita coba lihat ya, ini sekedar perbandingan harga. Ini mungkin gambaran terkait rencana-rencana sasaran dari kebijakan energi nasional kita yang tergambarkan di REN ya, di rencana umum ya, RUEN ya. Kita lihat di situ bahwa 2025 kita lihat target kita EBT itu targetnya 23%. Nanti mungkin Pak Setrio bisa menilai gitu ya, bisa melihat bahwa bahkan kami sebenarnya orang yang basic di bidang energi sendiri juga melihat bahwa ini angkanya kecil sebetulnya, melihat dari potensi kita yang tadi yang cukup besar. Apakah ini karena optimisme punya batu bara yang masih cukup banyak gitu ya? Kita tidak tahu. Tapi begitu kita pakai coal, kita pakai batu bara, konsekuensinya adalah efek lingkungannya juga sangat besar. Itu juga problem. Nah, ini gambaran bagaimana sasaran energi kita ke depan. Di satu sisi agak mengkhawatirkan, saya lihat ini Pak Satrio, Mas Satrio, karena kita masih tetap akan mengandalkan minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Kalau ini fosil yang masih kita gunakan, berarti kalau bersentuhan dengan areanya Pak Mas Satrio, itu berarti kan problem di sisi gas buang yang akan dihasilkan dari produksi ini nanti. Sehingga kemudian bukan hanya gas buang saja, begitu batu bara semakin banyak dikeruk, maka efek lingkungan juga akan semakin besar. Gitu ya.
Ini jadi problem besar juga ke depan di samping ini. Nah, ini satu trade off. Kita menjaga tahanan energi, satu yang lain kita ada problem di sisi lingkungan. Terlebih kalau kita dihadapkan dengan isu kenaikan suhu bumi ya, yang ketika pada titik tertentu 2030 kalau nggak salah itu akan menjadi problem besar bagi tidak seimbangan keseimbangan ekosistem bumi gitu ya. Oke, mungkin kita coba lihat yang lain sebagai gambaran. Ini hanya penjelasan dari tadi bagaimana 23% di 2025 itu kita menargetkan ini, tapi dari beberapa fakta yang terlihat bahwa 23% ini kayak akan sulit digapai di 2025. Oke, berikut juga untuk 2003 di slide berikutnya di 2050 hanya naik sekitar 8% ya dari 2025, agak bertahan ya. Kalau dibandingkan negara lain ini cukup sangat jauh ya, beberapa negara itu sudah, Kanada saja masih yang ini relatif itu sudah 64% dari EBT. Ini juga kendala kita. Padahal kita punya resource berapa? Ya potensinya cukup besar kalau dibandingkan ya, tadi kita lihat dari 400 sampai 400 gigawatt itu kan luar biasa besar. Nah, sementara kita punya proyek sekitar 35 ribu megawatt atau 35 gigawatt itu sudah hampir berapa tahun ini belum selesai gitu ya. Ini artinya ini juga satu kendala. Tidak ada progress report ya, tidak ada. Progresnya lambat ya, secara infrastrukturnya sangat lambat dibangun. Gitu. Artinya kondisi yang konvensional saja lambat, apalagi kalau kemudian kita mengejar menggunakan EBT gitu ya. Baik, terima kasih Pak Zul. Yang belum disampaikan oleh Pak Satrio tadi hubungannya energi kita dengan RUU yang sedang kita perbincangkan akhir-akhir ini yang banyak mendapatkan kritikan yang luar biasa dari berbagai pihak gitu ya. Bagaimana Pak Satrio? Iya, ini bahasannya menarik banget ya kalau misalkan bisa sampai besok. Ya, oke. Yang pertama ini soal RUU Omnibus Law gitu. Jadi sebenarnya gimana ya kalau misalkan bisa dibilang sih RUU Omnibus Law saat ini Omnibus Law yang Cipta Kerja ya. Sekarang udah diganti namanya. Sebelumnya Cipta Lapangan Kerja. Sekarang Cipta Kerja ya? Cipta Kerja aja. Karena kalau Cipta Lapangan Kerja disingkatnya Cilaka gitu. Ganti sama mereka. Ciloko ya? Ciloko. Nah gitu, jadi ganti namanya. Sebenarnya lucunya ini banyak poin-poin yang dimasukkan di RUU Omnibus Law ini itu juga terdapat di UU Minerba yang baru disahkan gitu. Contohnya soal penambahan izin usaha. Ada yang miss atau ada yang bertumpuk dengan UU Minerba itu? Dibilang bertumpuk gitu. Tapi jadi kayak gimana ya? Karena RUU Omnibus Law ini belum bisa maju gitu ke depan. Ya saya nggak tahu ya, ini saya berusaha husnuzon juga. Cuman gimana kalau husnuzon itu, tapi ya lucunya begini, ada beberapa poin-poin yang tadinya dimasukkan di RUU Omnibus Law gitu, karena RUU Omnibus Law ini nggak bisa maju-maju gitu, terus udah gitu mungkin saya nggak tahu dipindahkan ke RUU Minerba gitu. Kayak UU Minerba gitu. Jadi banyak poin berulangnya juga di situ gitu. Contohnya ya itu tadi soal izin lah, soal perizinan yang ditarik ke pusat. Yang seperti itu ada juga di UU Minerba gitu. Jadi ya sebenarnya mau RUU Omnibus Law ini jalan atau nggak jalan, ada sebagian poinnya yang sudah dimasukkan di dalam UU Minerba. Minerba ya. Jadi menariknya ya di situ. Cuman memang di tadi soal bahasan menarik lagi nih yang soal PLTN ya. Emang karena Greenpeace ini memang mungkin banyak juga yang udah tahu dan teman-teman juga kalau memang Greenpeace ini kebanyakan sering selalu semuanya di setiap negara itu menolak yang namanya PLTN gitu. Yeah. Kenapa sebenarnya gitu? Ya awalnya kan memang Greenpeace itu didirikan karena untuk menolak. Jadi nama PIS-nya itu dari penolakan percobaan senjata nuklir gitu di laut lepas. Itu zaman
1970-an. Iya. Itu dari situlah Greenpeace itu terbentuk. Nah, kemudian sampai sekarang pun ya memang udah beralih gitu. Sekarang kan nuklir banyak digunakan juga untuk tenaga listrik gitu, seperti yang kita banyak ini isunya beredar. Di Indonesia juga katanya mau dibangun PLTN, teknologi yang terbaru ya, yaitu teknologi yang keempat, maksudnya generasi keempat, itu menggunakan thorium. Menggunakan thorium. LTT ya. Nah, itu rencananya lagi nih akan dibangun terapung katanya gitu. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sisi safety-nya, jadi untuk masalah PLTN ini memang benar tadi yang dibilang Pak Zulfatman, soal harga itu untuk kedepannya PLTN ini bisa jadi suatu memproduksi listrik yang dengan harga yang murah gitu. Cuman berapa lama masalahnya itu? Berapa lamanya itu? Karena kapan katanya? Iya, balik modalnya itu tadi udah disebutkan juga sama Pak Zul soal biaya yang tinggi, biaya awal yang tinggi. Jadi istilahnya kan ya untuk meningkatkan safety dari PLTN itu sendiri, ya pastinya dengan naiknya safety gitu, naik juga biaya gitu ya. Ya itu linear lah seperti itu. Nah, dari beberapa sumber yang saya pelajari juga itu kalau dibandingkan dengan misalkan gas, dibandingkan dengan gas itu proses pembangunannya cepat, bisa 2 tahun gitu, pembangkit listrik tenaga gas, PLTG. Nah, kalau misalkan PLTN ini pembangunannya itu variatif banget. Iya. Ada yang bilang 6 tahun, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bahkan sudah berpuluh-puluh tahun belum jadi-jadi gitu, karena masalah pembiayaan. Dan itu karena biayanya jadi, tapi barangnya nggak jadi. Biayanya jadi setengah terus berhenti. Nah itu juga karena banyak kasusnya di luar juga yang menghentikan pembangunan gitu di tengah-tengah karena memang harganya udah nggak masuk akal gitu kenaikan. Ya hal-hal itu tuh ya sebenarnya kalau balik lagi ya untuk kedaulatan energi, apakah penting gitu untuk menggelontorkan suatu hal yang mahal sampai kita butuh balik modal itu sampai berpuluh-puluh tahun. Memang setelah itu memang kan umurnya lama ya PLTN itu, kita bisa ini rata-rata ada yang bisa sampai 60 tahun bahkan gitu. Jadi dengan umur yang sepanjang itu tuh sebenarnya akan mengenerate keuntungan yang lebih banyak gitu. Tapi kan untuk mencapai titik equilibriumnya aja gitu, untuk titik balik modalnya aja itu juga udah puluhan tahun gitu. Dan jadi yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah apa, Pak Satrio? Dalam konteks ketahanan energi ini? Dialihkan aja investasinya. Kita punya duit untuk investasi PLTN yang sebesar itu kok. Kenapa nggak dialihkan untuk ke EBT ke EBT gitu kan? EBT. Ya. Kenapa tidak mau? Nah, kenapa tidak mau itu saya juga jadi tanda tanya. Makanya seperti judul yang di sini kan, menuju ketahanan energi nasional, tanda tanya. Nah itu tanda tanya itu yang saya jadi garis bawahi tanda tanyanya. Artinya itu platform yang sudah benar itu lebih baik ya EBT saja, dan itu didesentralisasikan gitu ya? Iya, kalau misalkan bisa dibikin desentralisasi itu kan juga akan lebih bagus gitu. Kenapa kita mendorong desentralisasi juga ya untuk memanfaatkan satu kan untuk memanfaatkan tenaga lokal ya. Jadi dengan itu dia diharapkan juga ekonomi lokal pun akan bangkit gitu dibandingkan dengan harus yang terpusat semuanya dari pusat gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan. Dan kalau misalkan kita ngomong secara teknis nih, kalau misalkan kita ngomong tenaga surya kan bergantung sekali pada cuaca nih. Ketika kita ngomongin suatu sistem yang besar gitu, misalkan di satu jaringan grid yang besar gitu, kalau misalkan kita punya satu PLTS yang terpusat gitu, ketika satu PLTS itu di daerahnya misalkan lagi hujan atau apa ya, otomatis akan mati gitu. Tapi ketika kita punya tersebar banyak gitu PLTS, maka dan terkoneksi gitu, jadi itu kan akan
bisa cancel out antara satu dan yang lain gitu. Ketika yang satu sedang produksi, mungkin yang satu sedang nggak produksi gitu. Iya. Jadinya bisa balance out lah. Itu ya makanya tuh kenapa kita dorong juga ke sana gitu. Sama juga halnya dengan angin. Angin ini lucunya yang di Sidrap kemarin kan yang udah dibangun itu ya kalau nggak salah sih lagi berhenti ya. Pak Zul, dengar nggak rumor-rumor itu? Dengar. Iya. Jadi ya sayang sekali gitu. Maksudnya kita udah punya PLTB di Sidrap tapi belum dimanfaatkan lagi. Katanya sih nggak ada beban ya, maksudnya nggak ada konsumennya apa gimana? Saya juga masih ini sih bacanya juga ini rumornya begitu. Apa ya, agak tertutup infonya. Agak tertutup. Betul, masih belum ada info. Maksudnya tidak bisa digunakan tuh gimana? Jadi kalau misalkan jangan-jangan bisa digunakan tapi tidak menguntungkan gitu. Bisa jadi gitu. Jadi tapi kan ya seharusnya kalau menurut saya sih mungkin terkait dengan intermitensi yang banyak disebutkan sih kalau dari orang PLN itu dengan intermitensi ya. Karena kan PLTB itu bekerja ketika ada angin aja gitu. Jadi ketika ada angin ya produksi listrik kan naik tuh. Tapi kalau pada saat itu nggak ada konsumsi, maksudnya nggak ada orang yang menggunakan, nggak ada demand-nya gitu. Nah itu listriknya mau dialirkan kemana gitu kan nggak tahu gitu. Sementara kita nggak punya storage atau penyimpanan gitu. Jadinya ya terbuang percuma aja gitu listrik seperti itu yang besar. Nah, jadi menurut saya ya karena itu juga sih salah satunya. Kan standpoint-nya sekarang kan jelas Pak Satrio menurut saya. Pertama energi yang kita miliki dari minyak bumi, panas bumi segala macam itu kan ada limitasi waktu ya. Habis lah kira-kira gitu. Kalau sudah habis kan tidak bisa diproduksi lagi. Maka yang harus kita siapkan adalah energi yang baru dan terbarukan itu. Dan yang bisa maksudnya yang bisa diproduksi tidak ratusan tahun gitu ya. Tapi ya mungkin puluhan tahun, mungkin juga belasan tahun. Tapi secara logika begini, kalau kita merujuk dari UU Minerba ya, yang Minerba yang baru ini kelihatan dengan beragam pasal yang sangat menguntungkan pengusaha batubara itu menunjukkan bahwa memang kita tidak akan gerak ke EBT, nggak terus serius di EBT, betul ya Pak Satrio? Mungkin Pak Satrio percaya dengan saya. Karena kenapa? Kalau diekspor kan tidak mungkin, sehingga kemudian yang digunakan adalah untuk membangkitkan PLTU yang kita punya. Termasuk juga satu kerugian tadi yang sampai kalau Pak Satrio di awal, mereka di awal misalnya contoh ya 2020 diperkirakan kita harus perlu satu pembangkit itu perlu sekian juta kubik juta ton batu bara. Begitu ekonomi menurun, otomatis kan produksi listrik juga kita menurun. Kayak sekarang nih karena pengaruh pandemik ini, otomatis produksi kan mungkin tidak penuh ya, mungkin 50% saja dari industri-industri kita. Artinya kan produksi kita juga menjadi menurun. Sehingga penggunaan batu bara juga sementara di awal sudah tanda tangan ya Pak Satrio ya. Nah ini kan kemana? Ya rugi juga BUMN, lagi-lagi BUMN. Nah, sekarang kalau kita lihat PLN itu salah satu BUMN yang kerugiannya sudah ratusan triliun. Terus rugi ya. Terus merugi. Itu juga problem. Nggak ada untungnya. Kalau dihitung-hitung PLN tidak pernah untung karena mereka selalu disubsidi. Gimana Pak Satrio? Iya benar banget itu. PLN selalu disubsidi memang setiap tahunnya. Kalau lihat neraca keuangan mereka ya selalu minus gitu dan memang subsidi itu jadi salah satu penyambung nyawa mereka ya. Gitu. Dan ruginya di mana? Ruginya karena masyarakat tidak bayar kan enggak juga. Oh tidak, dari angka produksinya lebih tinggi daripada harga jual itu. Oh gitu. Ya. Harga jualnya sekarang sekitar ya kan tadi 1.467,28 itu untuk yang biasa. Rupiah. Untuk yang rumah tangga ya. Sedangkan mereka kan membeli listrik dari swasta IPP gitu kan. Itu tergantung daerah kan ada yang namanya BPP, biaya pokok produksi dan itu berbeda setiap daerah gitu. Rata-ratanya sekarang ada di angka lupa saya angka berapa? Angka sekitar 6 sen US dollar, yaitu masih di atas harga jualnya gitu. Jadi ya pasti mereka akan merugi gitu. Kalau kita saja
Tapi kalau jawaban tadi Pak Satrio optimis ya, apa namanya, deg-degan saya berkurang lah, sport jantungnya berkurang. Karena begini Pak, nah potensi kita untuk punya kedaulatan energi itu sebenarnya sangat besar. Karena kita punya sumber daya alam juga yang baik ya, baik itu fosil maupun fosil, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Bandingkan dengan tetangga-tetangga kita yang lain sebenarnya. Apalagi Singapura. Iya Singapura. Tapi Singapura bisa surplus. Mereka pakai nuklir kan, ya seperti itu. Jadi dibanding Malaysia kita jauh lebih bagus terkait ini. Kita punya apa? Ya sebenarnya kalau lebih bagus, kalau lebih bagus dari dulu memang lebih bagus Indonesia ya. Kita punya sumber daya alam, sumber daya manusianya juga banyak kan gitu. Ya, persoalannya adalah ketahanan energi kita itu bisa kita capai kalau political will-nya itu atau kebijakan pemerintah mendukung dengan itu. Ya mungkin itu jawaban yang paling. Nah, siapa yang arah kebijakan ini agar tetap on the track? Siapa yang harus mengingatkan? Ya kalau kita itu kan punya ada Dewan Energi Nasional ya, Dewan Energi itu kan dari berbagai macam multidisipliner ya, termasuk profesi di situ ya. Itu yang memberikan asupan kepada pemerintah. Ya, advice lah ya, kalau saran sudah lah ya. Masuk ke ranah politik ya, tentu pertimbangannya juga sangat politis. Itu juga pertarungannya di situ. Ya, termasuk RU Minerba ya. Minerba yang sekarang ini. Ya, Minerba sekarang itu juga problemnya di situ kan. Artinya seolah-olah memberi kesan sebesar-besarnya kembali kita untuk mengeruk batu bara kita. Bisa-bisa bukan 88 tahun, bisa jadi 30 tahun udah habis. Kan? Jadi untuk terdekat ini bisa nggak kita menentukan transisi energi itu? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, Pak Satrio? Kalau saya sendiri bilang untuk menentukan kapannya itu akan sulit sekali ya, karena itu sangat bergantung sekali pada rezim yang berkuasa juga, karena mereka yang memiliki arah kebijakan ke sana. Dan satu hal lagi yang perlu artinya tidak bisa kita tentukan 10-20 tahun ke depan transisi energi selesai gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya secara teknis mungkin akan tercapai. Misalnya secara teknis tanpa kita pikirkan soal political will dan dana segala macam, anggap aja udah itu ya bisa 10 tahun 20 tahun itu tercapai gitu secara teknis, itu mungkin gitu. Tapi ya kan banyak hal-hal di luar itu yang menjadi faktor yang justru menjadi faktor besar penghambatnya gitu. Polisi tidurnya yang besar gitu untuk menghambat jalannya ke sana. Ya persoalan ekonomi kan juga ya, pertumbuhan ekonomi itu kan juga. Ya artinya ketahanan energi kita ini juga kompleks ya. Permasalahannya kompleks ya. Tidak satu sisi tapi ada sisi yang lain yang tentu harus juga saling mendukung ya. Terutama dalam hal ini adalah pemerintah. Kampus barangkali juga sebenarnya kampus dalam hal ini sudah sering diajak bicara mengenai hal ini. Sangat. Artinya di DEN itu sebagian besar juga banyak orang. Minimal kampus kan memproduksi sains, ya teknologi, ilmu pengetahuan. Ya kalau kampus kan mungkin ya kebijakan-kebijakan ya yang disupport ke DPR atau ke pemerintah ya. Itu mungkin bisa kita lakukan ya, bisa lewat DEN, karena di bagian besar di DEN juga banyak yang dosen juga yang profesor-profesor. Tapi juga kemudian mungkin ya paling kita kalau di bidang ilmu pengetahuan ya paling di sistem ini saja, mekanisme ya, misalnya sistem peningkatan efisiensi EBT-nya gitu. Itu mungkin itu yang itu reduce-nya nggak terlalu besar juga, peningkatan efisiensi juga nggak terlalu signifikan, tapi adalah ya, termasuk juga mungkin interkoneksi dari antara yang EBT dengan main grid yang pakai fosil misalnya, itu teknologinya yang lebih hibrid ya, efisien ya, hibrid ya, pakai smart. Itu mungkin yang bisa kita kembangkan. Dan UU Minerba ini sendiri menurut Pak Satrio sudah cukup sempurna dibanding yang lalu? Sudah cukup mencekik ya. Artinya ada kans bahwa undang-undang Minerba yang sekarang juga akan di judicial review ke MK. Ya, termasuk yang mendorong ini Greenpeace. Ya, ada arah ke sana. Ya, nanti kita lihat aja ke depannya bagaimana.
Oke, perbincangan pada hari ini cukup efektif menurut saya. Saya tidak bisa menyimpulkan, tetapi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama, yang tadi disampaikan oleh Pak Satrio bahwa minimal transisi energi ini harus jelas. Ini transisi energi ini yang harus betul-betul political will dari rezim pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan energi kita. Ya ini transisi inilah yang meskipun memang dalam konteks limitasi waktu tetap saja tidak bisa. Kedua dari Pak Zul, bahwa sebentar sebelum ke Pak Zul masih ke Pak Satrio. Yang kedua adalah bagi Pak Satrio kedaulatan energi itu insya Allah bisa itu. Ya karena tergantung pada bagaimana rezim pemerintahan bisa mendorong itu sedemikian rupa sehingga menuju transisi energi tadi. Sedangkan menurut Pak Zul dengan potensi yang dimiliki oleh kita, ya kita bisa sebenarnya memasuki energi yang kita miliki itu, ya ketahanan energi itu akan bisa didapat, ya memang tidak bisa se ekstrim yang tadi yang saya minta jawaban dari kedua narasumber kita ini. Ya tentu ada beberapa tahapan-tahapan dan yang sekarang menurut Pak Zul sudah bagus karena sudah ada Dewan Energi Nasional, sudah ada rencana energi nasional. Minimal dengan itu bisa paling tidak bisa mengukur bahwa ke depan energi yang kita miliki itu atau ketahanan energi itu tidak ya niscaya akan terrealisasi gitu. Tetap di dalam konteks transisi ya tetap menggunakan energi yang tidak bisa atau energi yang habis gitu ya dengan energi yang terbarukan kombinasikan ya di mix karena tidak bisa satu ini dihentikan kemudian satu ini juga belum ada produksi yang sustainability ya saya kira itu kolega pemerintahan ya itu bukan kesimpulan, saya hanya menjelaskan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Satrio dan apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Ya semoga saja apa yang menjadi pertanyaan saya di Ngopi Nation pada petang hari ini, apakah ketahanan energi kita bisa direalisasikan? Ya semoga. Dan semoga rezim pemerintahan kita terus-menerus akan memberikan dorongan yang kuat terhadap ketahanan energi kita ke depannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berjumpa lagi nanti di tema-tema berikutnya yang menarik, yang memang permasalahan di negara kita ini yang namanya pemerintahan, namanya masyarakat ya, kehidupan ya akan terus permasalahan itu akan hadir selama kita hidup. Nah ini yang penting adalah bagaimana permasalahan-permasalahan tadi bisa diselesaikan ya dengan merawat akal sehat kita dengan tetap berdiskusi, berdialog, ya menemukan solusi-solusi yang tepat. Terima kasih. Sampai ketemu dengan pertemuan dan tema yang lainnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.